with you. Sakit dadaku, ku mulai merindu. Ku bayangkan jika kamu tidur di sampingku. Di malam yang semu, pejamkan mataku. Ku bayangkan tubuhmu jika di pelukanku. Sakit dadaku, ku mulai merindu. Ku bayangkan jika kamu tidur di sampingku. Di malam yang semu dan ku pejamkan mataku. Ku bayangkan tubuhmu jika di pelukanku. Tujuan pembelajaran pada bab ini, yang pertama, mahasiswa mampu mengetahui cara mendorong keunggulan kompetitif melalui pendekatan non-tradisional pada survei keterlibatan. Yang kedua, mahasiswa mampu mengetahui penggunaan penilaian diagnostik untuk pengelolaan talenta yang kreatif dan inovatif. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengetahui karakteristik individu dan organisasi inovatif. Yang keempat, mahasiswa mampu menciptakan dan memelihara budaya inovasi, keterlibatan, kepemimpinan, dan kinerja. Yang kelima, mahasiswa mampu mengetahui membingkai ulang kreativitas sebagai seni bela diri. Maka dari itu, mari kita bahas secara general materi ini di video berikutnya. Pendekatan baru dalam survei keterlibatan karyawan. Yang pertama itu ada peran keterlibatan karyawan dalam keunggulan kompetitif. Terbagi menjadi dua. Yang pertama, karyawan yang terlibat lebih produktif, royal, dan kontribusi pada keberhasilan organisasi. Yang kedua itu ada keterlibatan karyawan berkorelasi dengan profitabilitas, kepuasan pelanggan, dan reputasi merek. Selanjutnya ada tantangan dalam survei keterlibatan tradisional. Terbagi menjadi tiga. Yang pertama, banyak organisasi tidak efektif dalam menindaklanjuti hasil survei keterlibatan. Yang kedua, definisi keterlibatan yang beragam membuat hasil survei kurang akurat. Dan yang terakhir, survei perlu lebih fokus pada strategi bisnis dan tujuan organisasi. Selanjutnya, strategi efektif dalam mengelola keterlibatan karyawan. Terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada mengukur keterlibatan dengan akurat. Yang kedua, konsep ageability. Yang ketiga itu fokus pada agility dan alignment. Yang keempat itu mengembangkan survei yang lebih dinamis. Baik, selanjutnya itu ada kreativitas dalam manajemen bakat. Kreativitas adalah elemen kunci dalam menghadapi tantangan bisnis modern. Dalam survei global IBM 2010, para CEO menekankan bahwa kreativitas lebih penting dibandingkan disiplin manajemen dan integritas dalam menghadapi kompleksitas dunia usaha. Organisasi yang mendorong kreativitas cenderung lebih inovatif, produktif, dan adaptif terhadap perubahan pasar. Dengan membangun budaya mendukung pemikiran kreatif, perusahaan dapat menemukan solusi inovatif untuk tantangan industri serta meningkatkan daya saing mereka di pasar global. Selanjutnya, peran manajemen bakat dalam mendorong kreativitas. Yang pertama, memfasilitasi lingkungan kerja yang inovatif. Yang kedua, mendorong keberanian dalam mengambil risiko dan eksperimen. Yang ketiga, menggunakan penilaian diagnostik untuk memahami potensi karyawan. Yang keempat, mengembangkan budaya organisasi yang mendukung pemikiran kreatif. Yang kelima, memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan berpikir kreatif bagi karyawan. Dan yang keenam, yaitu menciptakan program penghargaan bagi karyawan yang memberikan kontribusi kreatif. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik individu dan organisasi inovatif. Dalam era yang terus berubah, inovasi menjadi kunci untuk bertahan dan berkembang di pasar yang kompetitif. Adapun beberapa karakteristik individu yang inovatif diantaranya, yang pertama, kreativitas. Individu yang kreatif mampu menghasilkan ide-ide baru dan berpikir secara fleksibel. Kemudian yang kedua, kolaborasi. Mendorong kerjasama antara anggota tim sangat penting untuk menciptakan solusi yang inovatif. Kemudian yang ketiga, keberanian. Individu yang inovatif harus berani mengambil resiko dan menantang asumsi yang ada. Kemudian yang terakhir adalah eksekusi. Kemampuan untuk melaksanakan ide dengan disiplin dan sistematis adalah kunci untuk mewujudkan sebuah inovasi. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai pengaruh organisasi dan budaya inovasi. Yang pertama, mengenai struktur dan proses. Struktur dan proses organisasi yang mendukung kolaborasi dan komunikasi terbuka akan meningkatkan sebuah inovasi. Budaya yang inklusif dan beragam juga sangat memperkuat proses inovasi. Kemudian yang kedua, mengenai praktik kepemimpinan.
Praktik kepemimpinan yang efektif adalah kunci. Pemimpin yang menciptakan kondisi yang mendukung inovasi dengan memberikan kejelasan visi kepada tim. Mengenai analisis SDM, kita semua sepakat bahwa sumber daya manusia merupakan aset strategis perusahaan yang tidak bisa ditiru oleh pesaing. Produk bisa disalin, teknologi bisa dibeli, tetapi manusia dengan nilai, karakter, dan budaya kerjanya tidak dapat digantikan begitu saja. Inilah yang membuat SDM menjadi keunggulan kompetitif utama dalam jangka waktu yang lama. Namun, untuk mengelola sumber daya manusia secara efektif, kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan intuisi. Di era digital, pendekatan berbasis data menjadi sangat penting. Dengan data, kita bisa mengambil keputusan yang lebih tepat seperti dalam hal rekrutmen, pengembangan, hingga retensi karyawan. Data membantu kita melihat tren, memprediksi masalah, dan merancang solusi yang lebih akurat. Sayangnya, masih banyak perusahaan yang sudah punya data SDM, tapi belum berhasil mengelolanya secara optimal karena sistem yang belum terintegrasi. Data tersebut di berbagai platform absensi, payroll, penilaian kinerja tanpa koneksi yang menyatu. Padahal, jika data ini digabungkan dalam satu sistem seperti Human Resource Information System, perusahaan bisa mendapatkan insight yang berharga secara real-time dan mendukung pengembangan keputusan yang strategis. Jadi, melalui analisis SDM yang tepat, berbasis data, dan sistem terintegrasi, perusahaan dapat memaksimalkan potensi manusia sebagai pendorong utama keberhasilan bisnis. Selain pentingnya integrasi data, kita juga perlu memahami bagaimana pemanfaatan data karyawan bisa memberikan dampak besar dalam strategi sumber daya manusia. Data seperti gaji, masa kerja, tingkat kepuasan, hingga penilaian kinerja, jika dianalisis dengan benar, dapat digunakan untuk membuat keputusan yang lebih adil, akurat, dan terukur. Misalnya, kita bisa mengetahui siapa yang berisiko resign, siapa yang butuh pengembangan, atau bahkan siapa yang layak dipromosikan. Contoh konkret yang dapat kita lihat ada pada Amazon. Mereka menggunakan data dan algoritma untuk menyesuaikan tampilan halaman beranda setiap pengunjung secara real time agar lebih relevan, dan pendekatan serupa juga bisa diterapkan dalam dunia SDM, misalnya dalam menyusun program pelatihan yang spesifik sesuai kebutuhan. Dan disinilah peran teknologi menjadi sangat penting, karena tanpa dukungan sistem yang mumpuni, analisis data sumber daya manusia hanya akan menjadi tumpukan informasi tanpa makna. Selanjutnya kita akan membahas membingkai ulang kreativitas sebagai seni bela diri. Muncul sebuah pertanyaan, mengapa kreativitas itu penting? Yang pertama, dunia berubah cepat. Di era sekarang, perubahan terjadi begitu cepat dan dinamis, dan bisnis bisa bergeser seiring berjalannya waktu. Yang kedua, kreativitas bukan hanya untuk seniman. Setiap orang memiliki kreativitas yang perlu untuk dilatih dan dikembangkan. Dan yang ketiga, kunci inovasi. Kreativitas adalah kunci utama inovasi yang mempersiapkan kita untuk menghadapi tantangan baru. Kreativitas sama dengan seni bela diri. Seperti halnya bela diri yang membutuhkan latihan dan disiplin, kreativitas juga bisa dilatih dan dikembangkan. Rekan-rekan semua, bisa dikatakan bahwa dunia bisnis saat ini bisa diibaratkan sebagai medan perang yang penuh ketidakpastian. Agar bisnis tetap kompetitif, kita harus melatih kreativitas dengan keseriusan yang sama, seperti halnya kita melatih kepemimpinan dan manajemen. Baik, terdapat 5 prinsip samurai untuk kreativitas. Yang pertama, ketekunan. Yang kedua, percaya diri. Yang ketiga, bebaskan pikiran. Yang keempat, berani mengambil resiko. Dan yang kelima, berkolaborasi dan keterbukaan. Lalu, bagaimana menerapkannya dalam organisasi? Yang pertama itu mengubah pola pikir. Semua orang bisa kreatif jika diberi ruang dan kesempatan. Yang kedua, menciptakan budaya kreativitas. Dorong, eksperimen, dan jangan takut untuk gagal. Dan yang ketiga, latih kreativitas secara rutin. Baik rekan-rekan semua, dapat disimpulkan bahwa kreativitas bukan hanya sekedar bakat, melainkan keterampilan yang bisa dilatih seperti halnya seni bela diri. Yang kedua, dunia berubah cepat. Hanya organisasi yang kreatif yang bisa bertahan dan berkembang. Dan yang terakhir, jika kita ingin menjadi pemimpin inovasi, kita harus melatih diri menjadi pejuang kreatif. Baik, materi yang selanjutnya yaitu menjelaskan sumber daya manusia dan tanggung jawab sosial perusahaan. Corporate Social Responsibility atau CSR yaitu menyangkut semua tindakan manajerial yang tampaknya memajukan kebaikan sosial, namun di luar dari kepentingan perusahaan dan yang diwajibkan oleh hukum, menurut McWilliams dan Siegel pada tahun 2001. Pertanyaan berikutnya adalah
adalah langkah praktis apa yang dapat diambil organisasi untuk menerapkan gagasan CSR karyawan ini. Nah, titik awalnya adalah bagi organisasi untuk menjalankan apa yang mereka katakan dan menyelaraskan kebijakan SDM yang mereka anut dengan prosedur SDM yang diberlakukan di seluruh kategori utama. Yang pertama yaitu menarik dan mempertahankan, yang kedua mengembangkan, dan yang ketiga mendukung transisi karyawan. Etika dalam manajemen talenta. Untuk mencapai keberhasilan dalam manajemen talenta, organisasi harus memprioritaskan etika. Etika tidak hanya penting untuk menjaga reputasi yang baik, tetapi juga untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Dalam hal ini, reputasi organisasi sangat dipengaruhi oleh bagaimana mereka mengelola talenta dan memperlakukan karyawan. Pertimbangan utama etika yang pertama, menghormati nilai individu, artinya setiap karyawan memiliki nilai dan martabat yang harus dihormati. Yang kedua, yaitu memastikan inklusivitas. Artinya, praktik manajemen talenta harus mencakup semua individu tanpa diskriminasi. Yang ketiga, mematuhi standar hukum. Artinya, semua kebijakan dan praktik harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam mengintegrasikan etika dalam manajemen talenta, organisasi tidak hanya dapat meningkatkan reputasi mereka, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan inklusif. Hal ini pada akhirnya akan mengkontribusi pada keberlanjutan dan kesuksesan jangka panjang organisasi. Baik, selanjutnya ada membangun kumpulan atau wadah perempuan pemimpin yang tangguh. Jadi, menurut sebuah artikel Harvard Management Update, dalam ekonomi berbasis pengetahuan saat ini, ketidakpastian perempuan tingkat tinggi di perusahaan adalah hilangnya modal intelektual, pengetahuan, dan koneksi. Selanjutnya, apa yang akan ditunjukkan oleh penelitian? Jadi, penelitian Liter H pada tahun 2002 mensurvei 100 wanita di tingkat tinggi yang baru saja meninggalkan perusahaan secara sukarela. Fokus penelitian ini adalah untuk menentukan mengapa wanita eksekutif tingkat tinggi meninggalkan perusahaan. Kemudian ada strategi dan pedoman. Jadi terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada kesepakatan bersama. Jadi perusahaan dan karyawati harus berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan mendukung. Kemudian peran perusahaan yaitu memenuhi kebutuhan karyawati, meningkatkan budaya kerja, dan melibatkan dukungan serta peluang pengembangan. Selanjutnya ada peran karyawati, yaitu bertanggung jawab atas pengembangan diri dan memanfaatkan peluang yang diberikan untuk menjadi kontributor bisnis yang lebih efektif. Yang terakhir ada tujuan, yaitu meningkatkan retensi, pengembangan, dan efektivitas karyawati dalam perusahaan. Selanjutnya itu kesimpulan dari materi yang dibahas bahwa survei keterlibatan karyawan dapat digunakan sebagai alat strategis untuk meningkatkan kinerja organisasi dan menciptakan keunggulan kompetitif itu sendiri. Tidak hanya sekedar mengukur tingkat keterlibatan, tapi survei ini harus dirancang untuk mendorong perubahan nyata dalam budaya kerja dengan pendekatan yang lebih presisi dan pengukuran strategi yang lebih berbasis data. Organisasi dapat mengidentifikasi serta mengatasi kesenjangan antara keterlibatan potensial dan aktual. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa keterlibatan karyawan selaras dengan prioritas bisnis, sehingga usaha yang dilakukan berdampak langsung pada pencapaian tujuan organisasi. Adaptasi terhadap perubahan yang cepat dan penerapan budaya kerja yang lincah juga menjadi faktor kunci dalam mempertahankan daya saing perusahaan.